Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini gue ya. Kalau dicek di sini kita melihat adanya ini CSAK sel ini tetap, dan ini MA510-nya ini baru bertemu nih. Nah, MA510 ini baru bertemu. Nah, nanti kalau misalkan seharusnya ketika MA510 bertemu ini bearish ya, ataupun ada konfirmasi bearish, baru dia akan turun. Nah, ini Bollinger Band D1 dia sudah pindah. Saya akan pindahkan ke 52, dan MA kuningnya juga, MA merah ini sudah pindah ya di sini nih. Yang ini saya hapus kecil. Ini MA merah di sini, MA kuning juga di sini, semuanya sama mid BB. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini seharusnya di sini turun, tapi yang saya takutkan nanti dia seperti ini. Naik terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dia turun. Nah, begitu. Akan tetapi dia akan turun karena ini CSAK-nya belum selesai ya. Nah, kalau misalkan dia mau naik harus ada CSAK buy dulu. Jadi seperti ini. Naik CSAK buy, kemudian nanti turun membuat re-entry, baru dia akan naik pelan-pelan di sini. Jadi di sini akan naik pelan-pelan. Jika ini tidak menembus Bollinger Band yang bawah. Ya, tidak menembus Bollinger Band yang bawah. Nah, kalau kita perhatikan struktur candle D1 ini bullish ya. Turun, naik, ini dua candle naik turun ditembus sama D1 ini, berarti artinya ada kekuatan buyer, tapi dia diberhentikan di area ini di MA510 high D1. Nah, kita akan, ini lagi akhir bulan ya. Ini akhir bulan. Apakah dia akan membentuk candle bullish pada akhir bulan di sini? Kalau misalkan dia akan membentuk satu candle bullish, ini kan bearish, kemudian dia naik, close misalkan di atasnya, ini saya rasa harga akan naik kembali, tapi kita tetap akan entry di level di setup yang sudah ada ya. Kalau misalkan setupnya nggak ada, jangan entry. Jadi untuk hari ini tetap waspada nih, karena MA510 high-nya ini baru bertemu, belum menyilang ya, harus benar-benar menyilang. Nah, jika ini terjadi, ini menyilang, kemudian ada satu candle bullish, otomatis harga akan naik turun terlebih dahulu setelah kenaikan. Gitu. Ini saya cek di H4 sebentar. Nah, pada time frame H4 ada terjadinya momentum. Ini momentum ya. Dan ini area support yang ditembus. Jadi kalau misalkan dia tes ke bawah, retest untuk melakukan entry MA510 high low bertemu, ini bisa aja langsung naik kembali ya. Nah, kita cek di H1, di H1 pun ada konfirmasi. Ini di H1 sudah ditembus yang ini, dan ini retest. Nanti kalau di sini terjadinya bullish, saya rasa akan naik. Ya. Kalau terjadinya bullish ini saya rasa akan naik karena mengikuti signal daripada D1. Ya. Mengikuti signal daripada D1. Nah, untuk semalam, tadi malam ini ada konfirmasi CSAK. Nah, kemudian saya menunggu bertemunya, sempat ada melakukan entry sell karena ada news ya di berita. Sempat melakukan entry sell tapi ragu karena belum bertemu MA510 high. Ya, ternyata ketika
entry di close, kita menunggu dan harga malah menembus candle yang ini, candle yang harusnya membentuk re-entry daripada CSAK ini, membentuk momentum. Jadi ini yang membuat tidak jadi untuk melakukan entry sell kembali, ya. Di sini sangat penting nih. Jadi kita menunggu konfirmasi itu sangat penting ya. Meskipun ini sinyalnya CSAK, tapi ketika kita mau menembak, ya ini terlihat ada burung nih, terlihat mau menembak tapi burungnya malah terbang gitu. Seharusnya kan di sini bukan terbang tapi jinak dulu, diem baru ditembak, harga turun dan kita profit ya. Ini alasan kemarin ketika ada CSAK saya nggak jadi entry dan ini momentum. Nah ini sekarang mungkin pertemuan MA510 low bisa jadi re-entry dari momentum ini ya, bisa jadi re-entry daripada momentum ini. Nanti kalau misalkan resisten ini ditembus, high-nya bisa aja terjadi kenaikan. Nah kalau misalkan lihat H4 juga sama momentum, tidak ada konfirmasi bearish. Konfirmasi bearish akan terjadi ketika MA510 low ini bertemu dan pastikan ada extreme sell terlebih dahulu ya. Ini saya akan mantau di D1 untuk hari ini dan malam nanti ada POMC, pengumuman kenaikan suku bunga ya. Apakah dia dolar akan menguat ataupun melemah gitu ya. Bisa jadi nanti terjadinya kalau misalkan menguat otomatis di sini turun ya, menuju ke situ ke bawah. Jadi kita tetap harus waspada ya. Nah kalau misalkan tidak ada berarti tidak jadi dinaikkan suku bunga, saya rasa ini akan naik. Jadi ini option saya untuk melakukan entry, dan untuk melakukan sell pun saya akan hold dulu ya, tidak akan melakukan entry sell. Kenapa? Karena ini D1 pertama bullish, kedua MA510 high ini tidak jadi bertemu ya, baru bertemu, sudah jadi ya bertemunya baru ya, tapi belum menyilang. Harus menyilang terlebih dahulu gitu. Karena seperti ini nih, menyilang pun kalau misalkan menembus tidak ada konfirmasi apa-apa, pasti harga akan naik gitu. Nah tapi kalau misalkan di sini menyilang terus dia naik ke atas membentuk candle bullish, pasti harga akan turun seperti ini nih, naik turun ya. Ini sama, ini pas POMC kemarin nih pada tanggal 7 Juni ya, 7 Juni. Harga turun kan lumayan, sangat dalam. Nah ini pun saya rasa kalau nanti dia ada penurunan akan menuju ke low BB ini D1. Tapi kalau misalkan naik, di sini ada fair value gap nih satu, yang ini nih. Nah yang ini ya, ada fair value gap, bisa aja nanti dia ke area situ dulu ke 51, baru nanti dia besoknya turun gitu. Kita tunggu aja, nanti saya akan update kembali ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.